Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menjaga perasaan istri-istrinya, ya, sangat menjaga perasaan istri-istrinya, dia perhatikan, ya. Dan yang kedua mau mengalah, karena dua hal yang membunuh perasaan wanita itu: satu, kalau dibiarkan, kalau suaminya itu acuh, Pak, atau walinya itu acuh. Yang kedua, kalau suaminya atau walinya itu ananiyah. Tahu ananiyah? Ananiyah itu kalau bahasa kitanya egois, dari kata ana, pokoknya aku. Suami kalau ananiyah itu berarti suami yang aku begitu. Ya. Yang kedua ihmal. Ihmal itu acuh terhadap wanita. Wanita kalau diacuhin, Pak, kan itu ya, kalau diacuhkan itu ya akan bergejolak. Orang dia sudah pakai make up, milih antara jilbab, atasan, bawahan juga harus setel. Kemudian diacuhin. Antum pulang sampai rumah, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana mas? Gini. Biasa. Lagi capek, masuk. Antum acuh gitu. Itu menyakitkan itu. Itu membuat sedih itu kalau diacuhkan oleh pasangannya itu. Ya. Kemudian antum ambil remote atau antum masuk kamar, istri sudah menyiapkan makan malam, antum justru datang naruh sepatu, ngambil gadget, kemudian rebahan di tempat tidur, menaruh kaki kanan di atas kaki kiri, begitu contohnya. Main, padahal di belakang sudah nunggu dengan anak-anak. Menyapa, mas makan, masih kenyang, main gadget terus, antum acuhkan. Itu membuat sedih. Ya, yang kedua, kalau antum tuh ananiyah. Kalau masalah mau acuh itu, makanya Nabi itu tidak pernah acuh pada istrinya. Dia perhatian terus, dia panggil dengan panggilan yang baik. Bahkan riwayat menyebutkan bahwa Nabi itu punya kebiasaan bersiwak setiap kali masuk rumah. Dan sebagian ahli ilmu mencoba untuk mencari ilat, mencari alasan kenapa sih Nabi itu kalau masuk rumah selalu bersiwak. Dan di antara alasan yang dibuat oleh ahli ilmu adalah bahwa karena Nabi itu setiap kali masuk rumah mencium istrinya. Tidak hanya sekedar menyapa, tidak hanya sekedar bertanya masa apa hari ini, tapi bahkan mencium istrinya. Artinya, ya kalau Nabi masuk rumah 20 kali, ya 20 kali. Kan itu. Keluar, padahal ya keluarnya paling cuma ke masjid. Masjidnya juga di depan rumah. Tapi mau masuk rumah itu bersiwak. Nah, para ulama itu kemudian mikir, kenapa sih Nabi itu masuk rumah? Kalau mau sholat bersiwak, iya. Mau wudhu bersiwak, iya. Laula asyukku ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat ketika wudhu. Tapi ini babnya mau masuk rumah, makanya ulama itu mikir, apa sih alasannya Nabi masuk rumah, setiap kali masuk rumah kok bersiwak? Oh, ternyata setiap kali masuk rumah dia perhatikan istrinya, dia cium istrinya. Dan Nabi tidak ingin keluar aroma yang tidak segar dari tubuhnya. Kan begitu. Jadi luar biasa perhatian Nabi terhadap istrinya itu. Tidak hanya itu, Rasulullah itu pernah kok jalan bertiga itu, Nabi, Aisyah sama Sofiyah itu berjalan naik onta, kemudian Sofiyah itu ontanya ketinggalan paling belakang. Kenapa? Karena Sofiyah itu bawaannya banyak, ontanya kecil. Aisyah bawaannya ringan, ontanya gede. Ya, kalau orang hari ini barangkali yang satu dikasih mobil mewah, yang satu mobilnya sudah agak lama gitu. Nah itu akhirnya jalannya pelan itu onta. Begitu jalannya pelan itu Nabi tengok ke belakang, ternyata nangis. Begitu nangis maka Nabi menyusul ke belakang Sofiyah. Kemudian bertanya, lima tabki, kenapa engkau menangis? Jadi tidak acuh gitu loh, Pak. Ya, jadi enggak kok acuh, kalau kita kadang acuhnya itu udah gede kok
nanti kalau diam ya diam sendiri ya itu. Jangan begitu. Jangan begitu. Jadi harus perhatian. Ya. Harus care kalau bahasa antum hari ini. Itu Rasulullah itu begitu itu. Sehingga dengan begitu istrinya senang dan tidak sedih. Kemudian diusap air matanya, udah jangan menangis kan gitu. Dan nanti Nabi menukar ontanya Sofiyah dengan ontanya Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah barang bawaannya sedikit. Sofiyah barang bawaannya banyak dan ontanya Aisyah lebih cepat daripada ontanya Sofiyah. Gitu, jadi ini perhatian, ini perhatian. Ya, jangan acuh. Yang kedua tadi apa? Tidak ananiyah. Ya, kalau jadi pasangan jangan jadi pasangan yang ananiyah. Kalau jadi wali, berarti kalau ada wanita yang belum menikah kan punyanya kan wali, ya, laki-lakinya kan walinya ini. Maka jangan jadi wali yang ananiyah. Ananiyah itu egois. Mau menang sendiri. Sama wanita aja nggak mau ngalah, padahal ternyata inti dari keberhasilan hubungan suami istri itu ada pada ngalahnya suami pada istri. Nah itu. Ini catat dengan catatan yang tebal, Bu. Ternyata intinya di situ. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Itu cara bergaul dengan cara yang ma'ruf itu gimana? Sebagian ahli tafsir mengatakan, ya, sabari kejahilan dan kekurangan istrimu. Itu. Makanya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah itu berkata, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata itu bahwa tis'atul a'syar artinya adalah 90% kunci bergaul baik, kunci keberhasilan bergaul baik dengan istri adalah at-tajawuz an khati'atihi. Itu adalah memaafkan kesalahan-kesalahannya. 90%. Kunci keberhasilan interaksi dengan wanita itu adalah memaafkan kekurangannya. Itu. Ya. Maka jangan ananiyah. Jangan egois. Kadang ya bahkan ngalah aja lah. Tahu ngalah? Ngalah itu sebenarnya bukan kalah. Ya, bukan kalah, ngalah. Itu penting. Kayak Nabi sama Aisyah itu juga ngalah. Urusan sepele, mau perang loh, mau berangkat perang, balapan lari. Ya. Dan Nabi kalah. Masuk akal nggak? Nabi kalah balapan lari dengan Aisyah. Masuk akal? Nggak masuk akal. Rasulullah SAW itu kekuatannya 40 kali lipat kekuatan laki-laki ya. Masa balapan lari dengan Aisyah kalah? Nggak masuk akal. Oh, ternyata Nabi nggak kalah, tapi Nabi mengalah. Seneng Aisyah itu seneng, Mbak. Kayak begitu seneng. Kayak begitu tuh seneng. Jadi jangan gontok-gontokan. Oh iya deh, memang sampean yang bener gitu. Udah. Cukup selesai. Ya, selesai. Jadi begitu itu, teman-teman saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi sampai seperti itu, ngalah kayak gitu Rasulullah itu. Nanti begitu balapan lari yang kedua kan Nabi yang menang. Nabi cuma mengatakan ini ya satu sama dengan yang kemarin kan gitu. Jadi cuma begitu itu, Pak. Sudah senang. Jadi ternyata di antara inti qawamah itu ada pada tadi itu, mengalah. Dan dengan mengalah itu wanita akan tenang, wanita akan senang dan tidak sedih.